Kalau saya mengamati, memang, ada sesuatu yang miskomunikasi ya. Jadi ketika komunikasi yang dilakukan itu adalah nonverbal, itu memang resiko untuk terjadi kesalahpahaman memang sangat tinggi. Jadi berbeda kalau kita komunikasinya tatap muka, verbal, ada ekspresi, ada wajah, ada gestur yang nampak, itu mempengaruhi sebuah hubungan. Jadi akan bisa cair. Tetapi tantangan di sini kan muncul ketika komunikasi itu dilakukan melalui handphone, melalui HP. Nah, otomatis kata-kata, kalimat, pemilihan bahasa itu menjadi hal yang penting. Jadi antara mahasiswa dan dosen ketika melakukan bimbingan skripsi harusnya ada komunikasi yang memang efektif. Komunikasi yang menimbulkan saling pengertian. Saling pengertian, kemudian saling memahami dan tidak ada sesuatu emosi di dalamnya. Segala aktivitas pembelajaran kan hari ini memang semua pakai chat ya, apalagi bimbingan skripsi dan lain-lain itu semua pakai pakai komunikasinya semua pakai handphone. Jadi memang harus ada komunikasi yang bagus antara dosen pembimbing dan juga dengan mahasiswa yang dibimbing. Jadi kan ini namanya saja dosen pembimbing ya, berarti memang harus ada intensitas komunikasi yang rutin berkaitan dengan penelitian dan skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Adanya teknologi komunikasi itu kan di sisi lain ada dampak yang diinginkan dan ada dampak yang tidak diinginkan. Dari sisi kecepatan, memudahkan, oke, kita bisa dari mana saja kan berkomunikasi dengan mahasiswa, dengan siapapun. Tetapi dampak yang tidak diinginkan adalah ketika tidak ada tatap muka, maka pemilihan bahasa, kata, kalimat ini benar-benar harus kita teliti dengan detail. Jadi kita harus melibatkan yang namanya psikologi komunikasi. Kalau kita berbicara dengan orang itu kita harus berempati. Kira-kira orang yang kita ajak ngomong ini tersinggung atau enggak. Jadi mental dari orang yang kita ajak bicara itu harus kita benar-benar perhatikan. Jadi kalau tadi saya mengamati misalkan ada kalimat kira-kira kapan ibu bisa. Nah, itu kan ada sesuatu yang memojokkan, itu yang kemudian mengakibatkan dosennya tersinggung, merasa itu diatur. Sebenarnya kalimatnya bisa diubah kan, mohon ibu berkenan menandatangani. Kan apalagi saat ini semuanya kan serba online, artinya lembar persetujuan tinggal dikirim, ibu mohon berkenan untuk menandatangani ACC. Saya mendeteksi dan mengidentifikasi sebagian besar mahasiswa yang melakukan hal-hal seperti itu adalah mahasiswa yang mereka kemudian dikejar deadline. Dikejar deadline, kemudian secara administrasi harus mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, akhirnya mereka terburu-buru, kadang cat dosen itu jam 11 malam, kadang hari libur tanggal merah, ini yang kemudian menimbulkan sesuatu yang akhirnya responnya dari dosennya beda. Karena loh ini hari libur tanggal merah loh, saya kan juga butuh istirahat. Nah ini kemudian memicu jawaban-jawaban yang akhirnya tidak mengenakan bagi mahasiswa itu ketika dibaca. Ketika ada mahasiswa yang menanyakan sesuatu tetapi ada unsur yang memojokkan saya lebih cenderung memberikan pertanyaan, jadi memberikan umpan balik, jadi biar dia itu menyadari kesalahannya. Tetapi kalau kemudian langsung marah, otomatis kan itu malah justru tidak membangun komunikasi yang bagus. Hubungan sebaik apapun, sedekat apapun antara dosen dan mahasiswa tetap harus ada lah batasannya gitu. Karena kalau nggak dibatasi kita semua akan seperti teman, itu juga akan berdampak tidak bagus. Gitu. Jadi yang penting adalah kita semua sama-sama saling memahami posisinya. Dosen juga saya kira jangan terlalu berlebihan menanggapi gitu. Artinya kalau misalkan jangan SMS saya lagi, menurut saya itu juga terlalu berlebihan. Karena kan
komunikasi yang dibangun kan harus komunikasi yang memberikan solusi. Kalau mahasiswa memberikan kalimat yang membuat dosen tersinggung terus tiba-tiba nggak boleh SMS, kan berarti itu menghentikan komunikasi, malah akhirnya dampaknya juga tidak baik. KCTV